Ranking Wali Songo Semarang tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Eko Kurniawan dengan NIM 25031173671, guru Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Muhtadiin, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, Kecamatan Taman. Pada hari Selasa tanggal 20 bulan Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai bagian dari pemenuhan uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan atau PPG Daljab Batch 4 tahun 2025 pada program studi guru kelas Madrasah Ibtidaiyah. Pembelajaran yang akan saya laksanakan adalah mata pelajaran IPAS kelas 5 dengan materi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui semester 2 dengan metode pembelajaran Project Based Learning atau PJPL. Untuk penjelasan lebih lanjut, marilah kita bersama-sama menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi semangat. Alhamdulillah, semangat sekali. Untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan membaca surat-surat pendek, yaitu surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas, supaya ketika dalam pembelajaran kita lebih diberikan kelancaran, kemudahan, dan ilmu yang bermanfaat. Ayo kita mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasidin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bagaimana kabar pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alamin. Semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan semangat, dan insya Allah nanti ketika dalam pembelajaran lebih semangat lagi. Siap? Baik, anak-anak, untuk selanjutnya Pak Eko absen dulu ya. Abdul Jabbar Amrullah. Hadir.
Ali Fabian. Muhammad Tarik Ilmi Ghani. Hari ini berarti yang tidak berangkat ada 3 ya. Makna selanjutnya untuk memperkuat rasa cinta kepada negara kita yaitu Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pak Eko minta tolong semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikan duri merdeka. Hidup Indonesia Raya. Ya, silakan boleh duduk kembali. Semoga dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya semakin menambah kecintaan kita kepada negara Indonesia. Baik anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap, Pak Eko minta tolong periksa sekeliling kalian apakah ada sampah? Apakah sudah bersih? Alhamdulillah, luar biasa. Sebelum kita memulai pelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, mau tanya dulu, materi minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Iya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang materi flora dan fauna. Apakah yang dinamakan flora? Beraneka ragam tanaman. Betul. Coba Eko mau tanya lagi. Flora khas dari Provinsi Jawa Tengah apa? Bunga cempaka putih. Betul sekali. Nah, coba sekarang Pak Eko mau tanya lagi. Tadi sudah tanya tentang flora. Sekarang fauna. Apa yang dinamakan fauna? Beraneka ragam hewan. Iya, keanekaragaman atau beraneka ragam hewan. Burung kepodang kuning itu merupakan hewan khas dari Jawa Tengah. Nah, terkenal karena warnanya yang sangat indah, yaitu kuning, dan juga suaranya yang sangat merdu, bagus, enak untuk didengar. Supaya kita tambah semangat sebelum mulai pelajaran, kita ice breaking dulu. Kita ice breaking, tepuk semangat. Siap? Siap. 1, 2, 3, tepuk semangat. Betul. Tujuan pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi sumber daya alam atau SDA, baik sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Untuk selanjutnya kita akan nonton video. Pak Eko minta tolong diperhatikan, dicermati, dan dipahami. Kalian tahu kalau setiap benda yang kita sentuh, mulai dari smartphone yang kita pegang, bensin yang menggerakkan kendaraan, hingga makanan yang kita santap, semuanya adalah hadiah langsung dari alam. Mari kita selami seluk-beluk sumber daya alam dalam 3 menit ke depan. Siap? Yuk kita mulai petualangan ilmu kita. Nah, SDA ini bisa kita bagi menjadi 2 kelompok besar berdasarkan kemampuan untuk pulih atau diperbarui.
keanekaragaman sumber daya alam. Ya, betul. Ya, keanekaragaman dari sumber daya alam. Coba kamu mau tanya lagi. Sumber daya alam apa yang kalian tangkap dari video tadi? Iya. Tumbuhan. Iya, betul. Tumbuhan merupakan bagian dari sumber daya alam. Siapa lagi? Sultan. Minyak bumi. Iya, betul. Siapa lagi? Nela. Apa? Hewan. Iya, betul. Siapa lagi? Ega. Hasil tambang. Siapa lagi? Novel. Air. Ada lagi? Selain hewan, tumbuhan, air, tambang, minyak bumi. Apa lagi? Dan masih banyak lagi yang lainnya. Pak Eko, jelaskan lebih rinci lagi apa sih yang dinamakan dengan sumber daya alam, dan sumber daya alam itu ada berapa macam sih jenisnya? Nah, sekarang kita lihat materi yang mau Pak Eko sampaikan. Pak Eko sampaikan materi yang tadi kaitannya dengan video yang sudah kalian lihat, yaitu materi tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari itu tidak akan lepas dari yang namanya sumber daya alam atau SDA. Ya, sehari-hari kalian makan itu berasal dari sumber daya alam. Minum itu juga berasal dari sumber daya alam. Pakaian yang kalian pakai itu juga berasal dari sumber daya alam. Sampai kendaraan yang kalian pakai, ya, itu membutuhkan yang namanya sumber daya alam. Sapi itu termasuk apa? Hewan atau hewan? Kenapa? Beranak, ya. Sapi itu beranak, kemudian anak itu tumbuh menjadi besar dan kemudian beranak lagi. Juga bisa dimanfaatkan untuk apa sapi? Dimanfaatkan susunya, dagingnya dikonsumsi. Kulitnya juga bisa dipakai untuk apa? Beduk. Nah, ini ya beduk yang ada yang lainnya pun masuk dari itu. Kita sebagai generasi muda harus menjaga lingkungan, salah satunya menjaga kualitas air. Dengan cara apa? Membuang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah di sungai. Selain mengotori air itu berbahaya untuk kehidupan kita, bisa menyebabkan banjir. Itulah itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kemudian jenis yang kedua, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang dapat habis, dan proses pembentukannya itu sangat lama. Tidak hanya 10 tahun, bahkan bisa ratusan tahun untuk menghasilkan sumber daya alam tersebut. Contohnya apa? Contohnya emas, minyak bumi, batu bara, apalagi? Perak. Ya, yang pertama yaitu sumber daya alam tidak dapat diperbaharui berbentuk energi. Yang pertama apa? Minyak bumi. Ya. Minyak bumi itu termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kenapa? Karena untuk menghasilkan minyak bumi itu membutuhkan waktu yang ratusan tahun. Dari apa? Dari fosil hewan,
ataupun tumbuhan yang terpendam di dalam tanah ataupun air, yaitu laut. Maka dari itu kita harus bijaksana dalam memanfaatkan minyak bumi, karena minyak bumi termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, membutuhkan waktu ratusan tahun untuk membentuk minyak bumi. Kemudian yang kedua, batu bara. Batu bara itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi. Salah satu contohnya yaitu sebagai dulu dimanfaatkan untuk bahan bakar kereta api, itu dari batu bara. Kenapa termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Sama seperti minyak, untuk membentuk batu bara itu sendiri, alam membutuhkan waktu ratusan tahun. Dari tanaman pohon kayu yang terkubur di dalam tanah itu tidak 1 hari 2 hari bisa jadi batu bara, itu membutuhkan waktu puluhan bahkan ratusan tahun. Jadi kita harus bijaksana dalam memanfaatkannya supaya tidak habis. Kemudian yang kedua, ada sumber daya alam tidak dapat diperbarui berbentuk mineral logam. Contohnya apa yang pertama? Emas. Emas itu sebagai bahan untuk membuat perhiasan, baik itu emas maupun perak yang biasa digunakan untuk membuat perhiasan yang dipakai perempuan. Itu juga termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Makanya emas dan perak itu memiliki nilai yang sangat tinggi. Salah satunya karena apa? Tidak bisa diperbaharui, membutuhkan waktu proses yang tidak sedikit, membutuhkan waktu yang lama untuk terbentuknya emas maupun perak. Sampai sini ada yang mau tanya? Sudah paham? Lanjut. Selanjutnya yaitu ada sumber daya alam tidak dapat diperbaharui dalam bentuk apa? Mineral non logam. Contohnya ada pasir. Kita harus bijaksana. Kalau pasir itu dimanfaatkan secara terus-menerus, selain akan habis, juga bisa merusak apa? Merusak lingkungan. Digali secara terus-menerus itu bisa menyebabkan kerusakan ekosistem ataupun lingkungan. Jadi harus bijaksana dalam memanfaatkannya. Walaupun pasir itu bisa dimanfaatkan untuk apa? Membuat rumah atau membangun rumah. Pasir itu juga harus dimanfaatkan dengan baik. Tidak boleh sembarangan menambang pasir. Itu bisa berakibat pada kerusakan lingkungan. Sama seperti batu juga bisa dimanfaatkan sebagai pondasi rumah. Anak-anak, tadi materi sudah Pak Eko sampaikan. Coba kita tanya jawab dulu. Pak Eko, di sini ada gambar. Coba nanti dijawab. Apakah gambar ini termasuk sumber daya alam dapat diperbaharui atau tidak dapat diperbaharui? Yang pertama, ada gambar hewan sapi. Termasuk sumber daya alam apa?
bisa dimanfaatkan untuk Makan. sebagai makanan pokok orang Indonesia. Kemudian ada gambar apa lagi ini? Apa ini? Batu. Termasuk sumber daya alam? Iya. Tidak dapat diperbarui, bisa dimanfaatkan sebagai fondasi rumah. Kemudian ada pasir, termasuk sumber daya alam? Tidak dapat diperbarui, dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk membangun rumah. Yang terakhir ada apa ini? Kerbau. Ini termasuk sumber daya alam? Dapat diperbarui, bisa dimanfaatkan untuk membajak sawah dan dimanfaatkan dan untuk dikonsumsi. Nah, sampai sini apakah sudah paham? Apakah ada yang mau tanya? Materi dari Pak Eko. Sekarang Pak Eko mau membagi kelompok, yaitu yang terdiri dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi nanti ada 4 kelompok, yaitu nanti kita akan membuat proyek, yaitu smartphone sumber daya alam. Minggu kemarin Pak Eko sudah menyampaikan bahwa solasi sudah. Alhamdulillah. Sekarang Pak Eko bagikan untuk proyeknya, bahannya yaitu ada gambar. Pak Eko sudah menyiapkan gambar. Nanti setiap kelompok mendapatkan gambar. Ini untuk kelompok 1. Ini gambarnya. Ini untuk kelompok 3. Ini gambarnya. Dan ini untuk kelompok 2. Ini kelompok 2 yang di depan. Dan untuk terakhir kelompok 4. Untuk tata cara pembuatan proyek smartphone sumber daya alam, nanti gambar yang sudah Pak Eko bagi nanti dipotong dan ditempelkan sesuai dengan gambar layar yang ada. Di situ terdapat 2 gambar layar, yaitu layar sumber daya alam yang dapat diperbarui dan juga layar sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nanti ditempelkan sesuai dengan jenis sumber daya alamnya. Paham? Asrama, ya, betul. Dan bagus, tinggal satu lagi. Ayo, ya, bagus, sudah selesai. Ini ada yang salah ini. Yang dapat diperbarui. Alhamdulillah, tadi proyek yang kalian bikin yaitu proyek smartphone sumber daya alam sudah diselesaikan dengan baik dan bagus. Sebelum kita melanjutkan presentasi, tiap kelompok nanti maju satu-satu biar lebih semangat, biar tambah semangat presentasinya. Kita ice breaking dulu, yaitu ice breaking tepuk dan dingdung. Coba Pak Eko minta tolong semuanya berdiri. Ya kan? 1, 2, 3, tepuk dan dingdung. Sekali lagi, tepuk dan dingdung. Nah,
kelompok 1 Dari kelompok 1 akan mempresentasikan. hasil proyek kami. Ya, coba yang pertama dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ya, Mas Rama coba ditunjukkan ke teman-temannya hasil karyanya. Nah, coba yang pertama ada apa saja? Gambar apa saja yang pertama? Sapi. Ya, gambar yang pertama yaitu sapi. Yang kedua, pohon pohon mangga. Yang ketiga, padi. Yang keempat, Ayam. ayam. Yang kelima, pohon pohon kelapa. Yang terakhir, iya, yang terakhir matahari. Apakah betul? Apakah betul? Gambar yang ada di smartphone bagian sumber daya alam dapat diperbarui? Betul. Saya mau tanya. Ya, masukkan. Mau tanya apa? Sapi bisa dimanfaatkan apa? Masukkan tanya. Sapi itu dapat dimanfaatkan untuk apa? Dagingnya dimanfaatkan untuk dimakan. Dagingnya bisa dimakan, kemudian apa lagi? Susunya bisa diminum. Susunya bisa diminum atau dikonsumsi. Tepuk tangan buat kelompoknya Mas Rama. Untuk selanjutnya dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil karyanya. Ayo, sekarang perkenalkan dulu dari kelompok berapa? Hasil dari karya iya dari proyek kelompok 2. Coba sekarang perhatikan. Coba Mas Sultan dari hasil smartphone sumber daya alam tidak dapat diperbarui ada apa saja? Pasir, minyak bumi, emas, kapur, batu bara dan batu. Nah, itu adalah pengelompokan dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apakah ada yang mau tanya dari kelompok yang lain? Iya, Mbak Fatimah Zahra mau tanya apa? Ya, Mbak Fatimah Zahra tanya, pasir itu bisa dimanfaatkan untuk apa? Coba bisa dijawab, maksudkan? Bisa dipakai untuk Bahan bangunan. Apakah betul? Dan apakah pasir termasuk sumber daya alam tidak dapat diperbarui? Ya. Betul. Coba sekarang kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Untuk presentasi selanjutnya yaitu dari kelompok 3 akan maju ke depan. Akan presentasikan proyek kami. Ya, silakan dari Mbak Tia dulu. Coba diperlihatkan proyeknya. Ya, coba dijelaskan di situ ada layar atau smartphone sumber daya alam yang dapat diperbarui ada apa saja? Pohon kelapa, sapi, padi, ayam, pohon kapas dan matahari. Nah, itulah yang dikelompokkan dari kelompok 3. Di situ ada sapi, pohon kelapa, padi, ayam, pohon kapas dan matahari. Coba dari kelompok yang lain apakah ada yang mau tanya? Kapas bisa dimanfaatkan untuk apa? Menjadi apa? Benang. Iya, kata Mbak Tia bahwa pohon kapas itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk membuat benang. Dari proses benang itu kemudian diproses menjadi apa? Baju yang dipakai kita setiap hari. Bagus sekali presentasi dari kelompok 3. Kasih tepuk tangan ya. Selanjutnya dari kelompok terakhir yaitu kelompok 4. Silakan maju dan dipresentasikan. Nah, coba sekarang perkenalan dulu. Kami dari kelompok berapa? Akan mempresentasikan proyek dari kelompok 4. Coba sekarang perhatikan dari proyek
yang dapat diperbaharui. Coba ada apa saja? Pohon pisang, matahari, kuda, entok, pergol, dan air. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan membuat proyek smartphone sumber daya alam dan juga sudah mempresentasikan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan berjalan interaktif antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ada tanya jawab antara satu kelompok dengan yang lain. Selanjutnya yaitu Pak Eko mau membagikan evaluasi diri, yaitu bentuk soal isian nanti dikerjakan. Nah, ini Pak Eko bagikan dulu ya. Jangan lupa dikasih nama dan dikasih kelas. Dikerjakan. Di situ ada 5 soal isian, yaitu kaitannya dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sudah selesai? Sudah. Coba dikumpulkan ke depan. Ini depan. Seperti tadi kita sudah menyelesaikan materi pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah kalian sudah paham? Alhamdulillah. Kemudian, apakah kalian tadi sudah tahu jenis sumber daya alam itu dibagi menjadi 2 apa saja? Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak Iya, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apakah ada kesulitan tadi dalam pembelajaran tadi? Tidak ada. Alhamdulillah. Dan apakah kalian senang dengan metode yang Pak Eko sampaikan? Tadi sudah nyanyi bersama, melihat video bersama. Alhamdulillah senang. Apakah kalian senang dengan pembelajaran pada pagi hari ini? Tadi kita sudah membuat proyek, yaitu proyek smartphone sumber daya alam. Nah, apakah kalian bisa menerapkan materi yang Pak Eko sampaikan dalam kehidupan sehari-hari? bisa. Contohnya, Kita harus menjaga lingkungan dengan baik. menjaga lingkungan dengan baik untuk keberlangsungan sumber daya alam yang ada, dijaga dengan baik, dimanfaatkan dengan baik supaya kita bisa memanfaatkannya secara baik dan terus menerus. Anak-anak, pembelajaran pada pagi hari ini alhamdulillah sudah selesai. Pak Eko sebelumnya mau tanya, pada materi pagi hari ini yaitu tentang sumber daya alam, bahwa sumber daya alam itu dibagi menjadi berapa? 2. Yaitu yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya apa? Tumbuhan, hewan, air, matahari, tanah. Kemudian yang kedua yaitu sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Contohnya ada minyak, bumi, apalagi batu bara, emas, dan perak. Baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Pak Eko sampaikan untuk materi selanjutnya minggu depan yaitu pemanfaatan dari
sumber daya alam, baik itu sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ya, itu untuk pertemuan minggu depan. Sebelum Pak Eko menutup pertemuan pada pagi hari ini, Pak Eko mau menyampaikan motivasi untuk kalian kaitannya supaya kalian lebih rajin lagi belajar, lebih giat lagi belajar. Ingat pesan Pak Eko, 3G. Apa itu 3G? G yang pertama, nggak lupa ibadah, sholat, ngaji, sedekah. G yang kedua ada nggak lupa belajar. Sebagai siswa, kewajiban yang pertama yaitu belajar. Jadi di rumah jangan lupa belajar yang rajin dan giat. Kemudian G yang ketiga, nggak lupa membantu kedua orang tua. Bantulah kedua orang tua. Sebagai anak, kalian mempunyai orang tua, kewajibannya yaitu selain patuh kepada orang tua, juga harus membantu kedua orang tua. Itu pesan dari Pak Eko. Jangan lupa belajar, jangan lupa ibadah, dan juga jangan lupa membantu kedua orang tua. Baik anak-anak, sekian dari Pak Eko. Pak Eko mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga minggu depan kita dipertemukan lagi dalam pembelajaran IPAS di kelas 5. Amin Allahumma amin. Baik, kita tutup pertemuan pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.